ke customer seperti apa gitu. Terus kemudian yang kedua ini adalah materi komunikasi diubah menjadi surat untuk menjawab keluhan customer. Jadi setelah kita mempersiapkan materi ya, kita bisa mengubah menjadi sebuah surat yang bisa menjawab keluhan customer seperti apa. Dan jangan lupa bahwa informasi harus disampaikan, informasi itu harus lengkap. Nah, meskipun lengkap tapi disampaikannya secara sederhana supaya bisa masuk tepat sasaran seperti itu. Nah, absen dulu deh. Assalamualaikum, masih ada orang semuanya? Iya. Masih ini ada ikat lehernya. Pegangan bantal. Ya lanjut ya, ini kok bentar. Jadi karena ini sebenarnya untuk contoh-contohnya ini kan, jadi teman-teman nanti bisa ini ya sambil dipelajarin ya, diulangin lagi gitu ya, sambil dilihatin seperti apa. Nah, jadi dalam menyusun sebuah materi komunikasi itu apa sih yang kita perlukan gitu kan? Yang kita perlukan adalah bagaimana kita harus mempunyai informasi yang akurat gitu. Kemudian informasi-informasi apa yang memang dibutuhkan oleh customer. Dan jangan lupa informasi itu juga harus informasi yang jelas seperti itu ya. Dan sama, jadi informasinya lengkap dan jelas. Selain itu bahasa atau penyampaian daripada informasi itu juga jelas. Tuh. Oke ya, kelima ini. Kemudian selanjutnya ini nih surat pembaca gitu. Ada yang pernah nggak ngirim ke surat pembaca? Ada yang pernah mengirim surat pembaca? Oh pernah. Siapa nih Mbak Esti ya? Ini siapa Mbak Esti ya? Aku nggak tahu, masa nggak buka ininya, nggak buka Skype-nya. Mbak Prima, apa pernah Mbak? Oh gitu, kenapa? Oh, apa ngeluh sesuatu apa gimana? Iya. Isinya Mbak Ana, tuh kan kerja di ini ya. Mbak Ana tuh kerja di mana? Oh, Mbak Ana Mbak Ana tuh kerja di Intai bukan sih? Hmm, terus belum. Kok ada suara lain itu? Jadi teman-teman sendiri sudah pernah ya untuk mengirim ya surat pembaca, jelas sudah tahu lah ya seperti apa. Ternyata. Jadi memang surat-surat itu adalah biasanya memang ya di media cetak seperti itu. Kemudian, nah dalam surat pembaca gitu kan ada komplain. Ini kita menjawab, mungkin ini jangan-jangan Mbak Ana nih yang menjawab surat pembaca, bisa lebih tahu nih kalau Mbak Ana yang ini bertugas menjawab surat pembaca. Jadi kalau surat pembaca itu kan biasanya di media cetak. Nah, yang penting ketika ada komplain di surat pembaca gitu kan, kita berarti kan ini ya membalas ya seperti itu. Nah, kita membalasnya disampaikan dengan ya bisa. Jadi kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang terbuka gitu ya. Jadi karena apa? Karena memang itu kan di media umum seperti itu. Jadi memang kita karena di media umum yang membaca itu banyak orang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar sangat memperhatikan bagaimana isinya. Bagaimana kita bisa menjawab secara bisa komplain itu seperti itu dan urusan itu gitu.
Nah itu makanya jawabannya disampaikan secara terbuka, kemudian langsung ya menunjukkan langsung kepada customer yang dikomplain. Misalkan ya contoh, saudari Prima, terima kasih atas ini apa, pemberitahuan atau informasi mengenai misalkan keluhan mengenai ini seperti itu. Jadi langsung kepada customer yang dikomplain seperti itu ya. Kemudian jangan lupa keringkasan, kejelasan, dan ketetapan isi surat. Jadi memang ini adalah surat yang dipublish di umum, yang bisa dilihat tidak hanya oleh orang yang dikomplain itu saja. Jadi kita menggunakan bahasa yang terbuka seperti itu, bahasa yang general, bahasa yang umum, dan jangan lupa memang harus jelas seperti apa maksud dan tujuannya, karena ini kan dipublish gitu. Ini yang paling penting itu seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai segini? Sudah paham? Sudah paham? Paham sudah? Paham sudah? Lanjut ya. Yang sering ini, yang kita, karena apa? Emang Lion Air itu kan paling sering itu kan. Ini kemarin itu kan Lion Air ini lagi kan, apa namanya, mogok. Ya, selain jatuh kemarin kan ada juga dia mogok atau bermasalah lagi. Jadi memang dia sering sekali ya Lion Air itu, karena pesawatnya terlalu banyak dan kurang maintenance, kurang bisa dikontrol gitu. Kena tuh Lion Air, tapi untung selamat ya. Kok jadi gosip Lion Air ini? Tapi memang benar. Jadi ini contohnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini namanya, kita selanjutnya, nah selanjutnya kita masuk ke siaran pers ya. Jadi siaran pers itu adalah penyampaian informasi melalui pemberitaan di media massa seperti itu. Kemudian nah di siaran pers sendiri gitu kan, karena apa? Karena masyarakat sekarang, masyarakat kita sekarang ini, dia adalah masyarakat yang komunikasi massa. Komunikasi massa itu ya melek sekali ya, maksudnya kita sudah gampang sekali ya terhubung antara satu dengan yang lainnya. Misalkan dengan hadirnya situs jejaring sosial, baik Twitter, baik Facebook, baik apa yang dulu Friendster apa atau Pet atau mana itu kan sekarang banyak sekali ya. Jadi memang sekarang tuh masyarakatnya ada komunikasi massa, komunikasi yang gampang sekali, sudah sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan sebuah informasi seperti itu. Kemudian nah karena itulah penyebaran beritanya itu gitu kan, bisa kita penyebaran beritanya itu melalui sebuah pemberitaan di siaran pers, atau kita bisa menyebutnya press release ya. Nah sebenarnya apa gitu ya, lebih lanjutnya apa sih siaran pers itu kan? Jadi berita yang ditulis oleh orang atau organisasi atau perusahaan yang menginformasikan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yang ada dari perusahaan untuk kepada publik melalui media massa seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya nah selanjutnya itu jenis siaran pers itu ada macam-macam kan ya. Ada siaran apa nih? Siaran publisitas, informasi produk, dan informasi keuangan seperti itu ya. Nah kalau publisitas itu adalah apa contohnya? Publisitas, publish ya. Jadi mempublish, menginformasikan, gitu kan, pemberitaan informasi yang berisi sebuah berita seperti itu dari sebuah perusahaannya seperti apa kayak gitu. Ya mau kasih contoh